Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Bapak sebagai pembina pramuka, sekaligus di sini juga Bapak mengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan dulu siapa Bapak di sini. Nama Bapak Redi Purwadi SPD ya. Di sini Bapak akan menerangkan materi mengenai kepramukaan di masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti perhatikan videonya ya, jangan di skip, jangan lupa juga di like, comment, and subscribe ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kepramukaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ada dua kata inti yang akan Bapak jelaskan pada saat ini atau pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kepramukaan dan pramuka. Apa sih pramuka itu? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada pramuka siaga, ada pramuka penggalang, pramuka penagak, dan pramuka pantega. Khusus untuk kita ya, kelas 7, 8, 9 SMP masuk kepada pramuka penggalang, yakni dari umur 11 sampai 15 tahun. Sedangkan pramuka siaga 7 sampai 10 tahun, yang mana bila kita lihat dari umurnya mungkin ini pada saat kalian masih di sekolah dasar. Dan untuk pramuka penegak dari umur 16 sampai 20 tahun ini mungkin pada tingkatan sekolah menengah atas atau SMA ya. Untuk selanjutnya, kata kepramukaan. Apa sih kepramukaan itu? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya yaitu pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi bisa dipahami antara pramuka dan kepramukaan. Kalau pramuka itu lebih kepada organisasinya ketika kalian sedang ada di sekolah. Kalau kepramukaan itu sebuah pendidikan ya, pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, yang mana tujuannya itu untuk seperti pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah pramuka ya. Sejarah pramuka itu terjadi atau dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Levant Fidelis Organized atau NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama juga di Jakarta didirikan Young Indonesia's Van Fidelis Organized atau JIPO. Dan tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di London ya. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara pada saat itu. Nah, beliau itu adalah Bapak Pandu sedunia ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi ketika mendengar pramuka. Ditanya siapa sih Bapak Pandu sedunia? Bapak Pandu sedunia itu adalah Baden Powell, atau lebih jelasnya atau namanya lebih panjang itu Robert Smith Baden-Powell. Itu nama lengkap dari Bapak Pandu sedunia. Sedangkan di Indonesia, Bapak Pandu Pramuka Indonesia itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Nah, itu untuk sejarah pramuka. Untuk selanjutnya, nah ini untuk pramuka penggalang ya, untuk kelas 7, 8, 9 ini ada sebuah kode kehormatan pramuka. Yang pertama itu ada Trisatya dan yang kedua ada Dasa Dharma.
Trisatya ya. Apa sih Trisatya itu? Tri itu artinya 3, Satya itu artinya janji. Jadi 3 janji. Yang mana isinya seperti ini ya. Sebisa mungkin bisa kalian baca ya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasa dharma. Seperti kita tahu, dasa dharma itu ada 10 ya. Sini bisa kalian baca sendiri ya. Yang pertama itu apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatannya. Nah, ini merupakan kode kehormatan pramuka yang mana wajib untuk kalian hafalkan ya. Yang pertama ada Trisatya, yang kedua ada dasa dharma. Di sini Bapak akan ambil contoh ya untuk pengamalan dasa dharma, seperti misalkan ini yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contohnya seperti apa? Jadi di sini contohnya misalkan kalian melaksanakan sholat, puasa, zakat. Nah, itu contoh untuk pengamalan dari dasa dharma ya, yang pertama. Terus contoh lagi misalkan rela menolong dan tabah. Itu yang keberapa? Yang kelima. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kalian ketika ingin menolong seseorang itu dengan ikhlas ya, dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Apalagi misalkan contoh lagi disiplin, berani dan setia. Disiplin contohnya apa? Ketika disuruh mengerjakan PR, kerjakan, jangan nanti-nantikan lagi ya. Nah, berani dan setia, berani bertanggung jawab ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian cari ya pengamalan dari dasa dharma ini. Jadi nanti jangan di skip untuk videonya, karena setelah ini akan ada pertanyaan untuk kalian. Jadi jangan di skip ya. Oke, lanjut untuk kepramukaan pada kurikulum 2013 atau K13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya pramuka untuk tingkat dasar atau menengah, yaitu kita pada tingkatan SMP kelas 7, 8, 9, pramuka itu merupakan salah satu ekskul yang wajib kalian ikuti di luar dari ekskul lain seperti Paskibra, PMR ya, basket, sindo atau yang lainnya. Pramuka itu yang paling wajib kalian ikuti ya. Nah, apa sih ekskul itu? Ekskul adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuan di berbagai bidang di luar bidang akademik. Nah, kita garis bawahi kalimat ini. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, yaitu pramuka, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, untuk selanjutnya ya, ini ada pertanyaan untuk kalian. Silakan nanti kalian jawab di kolom komentar pertanyaannya. Yang pertama, apa sih singkatan pramuka itu? Yang kedua, siapakah Bapak Pandu dunia dan Bapak Pandu di Indonesia? Yang ketiga, berapakah jumlah kode kehormatan dasa dharma pramuka? Baiklah anak-anak, setelah memperhatikan video yang telah tadi Bapak sampaikan, jangan lupa ya untuk pertanyaannya silakan dijawab di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol loncengnya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak
harapkan untuk kelas 7 khususnya bisa mengikuti ekskul pramuka di SMPN 2 Solokan Jeruk. Oke, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.